Selamat datang kembali di My Chris Channel. Di sini Mimin akan melanjutkan cerita manhwa yang berjudul Martial Art Alone. Sebelum menonton videonya, Mimin sarankan untuk menonton video sebelumnya agar tidak tertinggal alur ceritanya. Jadi tak perlu berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Setelah Kim Il-yong mengetahui pelatihan terakhir adalah Dongyeon of Rock, dengan keringat dingin Kim Il-yong bergumam, Dongyeon of Rock itu adalah Dongyeon dimensi netral yang bukan milik bumi atau pangnya. Dan apa yang disebut Dongyeon tutorial adalah dikatakan telah dibangun dengan maksud untuk mengajar para petualang untuk berhati-hati dan tidak membuat keputusan yang tergesa-gesa. Dan beralih dari keterkejutan Kim Il-yong, Shin pun beralih ke Direktur Kim Mi-yeon. Dengan lantangnya ia berkata, "Tidak seperti latihan yang Anda lakukan dengan para goblin. Di sini ada monster nyata yang benar-benar ingin membunuh dan memakan Anda." Setelah itu dengan nada berteriak, Direktur Kim Mi-yeon berkata kembali, "Jadi jika Anda takut, sekarang adalah kesempatan Anda untuk mundur. Akan tetapi kenapa ini terbuka untuk kalian? Karena kami akan mengawasi kalian dan juga kami akan meminjamkan armor tingkat magic sebagai tindakan pengamanan." Setelah itu, Shin pun berpindah di tempat peminjaman item magic. Terlihat Kim Il-yong pun sedang memilih item magic yang Kim Il-yong perlukan. Dan tak butuh waktu lama, Kim Il-yong pun sudah mendapatkan item magic yang ia inginkan. Walaupun tidak sesuai dengan keinginannya. Dan ia pun berkata, "Saya akan mengambil yang ini." Tak lama kemudian setelah Kim Il-yong mendapatkan item magic, terlihat sistem muncul setelah mendeteksi item magic itu. Dan dikatakan bahwa item magic itu bernama Sturdy Boiled Leather Armor. Mempunyai rating magic, defense 11 poin, durability 98 dari 110 poin, efek tidak ada. Setelah para calon mengambil item magic, kita beralih lagi ke Direktur Kim Mi-yeon. Terlihat ia berkata dengan lantangnya, "Semua orang pasti sudah memilih armor mereka masing-masing. Inilah saatnya kalian semua membuktikannya." Setelah itu, sebuah portal muncul di atas ruang pelatihan dan seketika orang-orang ditransfer ke area Dongyeon of Rock. Tetapi di saat akan ditransfer, terlihat Kim Il-yong dengan senyum yang menyeramkan. Ia bergumam, "Aku tidak peduli apa itu murim atau pangnya. Yang berubah hanyalah panggungnya. Jika sampai, saya akan menunjukkan 7 tahun saya merangkak di dunia murim." Dan tak beberapa lama kemudian, semua orang sudah ditransfer ke Dongyeon of Rock. Akan tetapi mereka semua dipisahkan antara para calon petualang. Lalu Shin pun berpindah ke Kim Il-yong yang sudah ditransfer. Terlihat Kim Il-yong memegang kepalanya sambil berkata, "Kepalaku pusing." Tetapi dengan seketika Kim Il-yong mengambil sikap siaga sambil memegang gagang pedangnya. Setelah itu sambil mengeluarkan pedangnya yang seakan siap bertarung, ia bergumam, "Mustahil, apakah monster itu sudah ada di sini?" Akan tetapi kekhawatiran Kim Il-yong sirna setelah melihat sesuatu yang datang adalah Hong Hwa-yun dan temannya. Setelah itu Hong Hwa-yun sambil menghampiri Kim Il-yong, ia berkata, "Senior, apakah kamu baik-baik saja?" Kemudian wanita berpita merah itu mendatangi Hong Hwa-yun dan ia pun berkata, "Apakah orang itu yang Anda bicarakan?" Oke, di sini Mimin akan memperkenalkan wanita yang di samping Hong Hwa-yun yang berpita warna merah itu bernama Li Jia, dan sekarang Mimin akan memanggil dia sebagai Li Jia. Oke. Setelah itu dengan menatap Kim Il-yong, Hong Hwa-yun berkata, "Karena senior ada di sini, party kita pasti akan menang dengan mudah." Akan tetapi dengan merendahkan Kim Il-yong, Li Jia berkata, "Hong Hwa-yun, kamu tidak salah kan? Dia bahkan tidak punya mana, apalagi skill." Setelah Li Jia selesai berkata meremehkan Kim Il-yong, dengan gagahnya Baek Cheol sambil menghampiri mereka, ia berkata, "Tidak, saya Kang Baek Cheol, menyaksikannya secara langsung. Betapa mengesankannya seni bela diri Kim Il-yong Hyung." Dengan terkejut Kim Il-yong bergumam, "Apa yang kau maksud dengan Hyung?" Setelah itu sambil menuju Kang Baek Cheol, Kim Il-yong berkata, "Tuan Kang, apakah kamu lebih muda dariku?" Kang Baek berkata, "Hyung, saya berumur 21 tahun.
Setelah itu sambil menoleh Kim Il-yong, ia berkata, "Apa kamu tidak mempercayaiku?" Beralih kembali ke Kim Il-yong setelah mendengar umur baik Cheol. Sambil terkejut, Kim Il-yong bergumam, "Lihat dirimu di cermin. Apakah menurutmu orang akan mempercayaimu, bahkan garis rambutmu sedikit surut?" Beralih dari percakapan baik Cheol dan Kim Il-yong, terlihat Hong Hwa-yun berkata di antara beberapa orang, "Ada 10 orang di party ini, yang tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit. Nona Lijia, bisakah kamu terus menggunakan sihir cahaya?" Dengan sigapnya, Lijia menjawab, "Ya, mungkin saya yakin dengan cadangan mana saya." Lalu Hong Hwa-yun menanggapi, "Itu bagus. Lalu mari kita bergerak, tetapi sepertinya mungkin Anda ketahui, situasi kami disiarkan ke official clan." Dengan terkejut, Lijia berkata, "Oh, kamu benar. Jika saya menjadi sombong itu hal yang buruk." Tak beberapa lama kemudian setelah semua siap, Hong Hwa-yun berkata, "Lalu ayo pergi semuanya. Silakan posisikan dirimu sesuai dengan peranmu. Tuan Kang dan senior akan bertanggung jawab di garis depan." Dengan tertawa percaya diri, Kang Baik Cheol berkata, "Serahkan saja padaku. Kami bersama di garis depan lagi, Hyung." Setelah mendengar perkataan Kang Baik Cheol, dengan frustasinya Kim Il-yong bergumam, "Saya kira tidak mungkin untuk pergi diam-diam." Tak lama kemudian, setelah Hong Hwa-yun menyiapkan rekan party, terlihat di arah kegelapan ada yang menghampiri party Hong Hwa-yun. Dengan seketika Hong Hwa-yun menyadari dan langsung memerintahkan ke Lijia menggerakkan skill cahayanya bergerak ke depan. Dan tak butuh waktu lama, dengan tersenyum Lijia berkata, "Tentu saja." Setelah itu skill cahaya Lijia bergerak ke arah kegelapan. Terlihat para laba-laba sedang menuju ke arah party Hong Hwa-yun. Dengan seketika setelah melihat monster laba-laba yang bergerak mengarah ke mereka, membuat Lijia mengeri kegelian dan ia berkata, Apa itu? Itu jorok." Setelah itu dengan cepatnya Baik Cheol mengeluarkan tamengnya setelah mengetahui serangan dari para monster. Beralih dari party Hong Hwa-yun yang terkejut dan khawatir berbanding terbalik dengan Kim Il-yong yang sangat senang melihat para monster. Dan ia pun berkata, "Duh, itu cuma sekedar serangga. Monster ini tidak memenuhi harapan saya." Tetapi beralih dari Kim Il-yong yang sedang memperhatikan monster di hadapannya. Dengan seketika Hong Hwa-yun melancarkan serangan dengan mengeluarkan skill Song of Sowing. Tanpa ada aba-aba dari Kang Baik Cheol yang menjadi pimpinan sehingga membuat Hong Hwa-yun bergumam, saya kehilangan inisiatif sehingga saya langsung menyerang karena tidak bersabar," gumam Hong Hwa-yun. Akan tetapi dari kegelisahan Hong Hwa-yun, tak beberapa lama kemudian Hong Hwa-yun mengeluarkan skillnya lagi yang bernama Cycle of Harvest, sehingga membuat monster laba-laba terpotong dengan seketika. Dan beralih ke Kim Il-yong. Dengan terkejut Kim Il-yong bergumam, "Seperti yang diharapkan dari kelas unik, skillnya dapat melambatkan gerakan ini seperti semacam debuff." Akan tetapi dari keterkejutannya tiba-tiba suara sistem muncul, "Request Generate." Dengan tersenyum sambil melihat sistem, Kim Il-yong bergumam, "Baiklah, questnya sudah datang." Kemudian quest itu tertulis, "Quest name, pemusnahan hama yang merupakan jalan keluar pahlawan." Difficulty sangat mudah. Quest detail, kita tidak bisa membiarkan semua pujian diberikan kepada Dewa Panen. Mari kita sapu semuanya. Quest progress, pembasmian hama 0 dari 30. Quest reward, 175 XP dan sedikit peningkatan dalam kemahiran teknik pedang 3 dewa. Setelah membaca questnya dengan tersenyum, Kim Il-yong bergumam, "Nah, jika itu masalahnya, saya tidak bisa kalah." Dengan seketika Kim Il-yong memadatkan energi dalamnya. Setelah itu dengan seketika ia melesat ke depan untuk menyerang. Di saat akan menyerang, Kim Il-yong bergumam, "Satu serangan pedang yang cepat." Setelah selesai bergumam, serangan itu sudah menebas monster laba-laba. Kemudian Kim Il-yong bergumam kembali. Setelah itu 2 serangan setiap detik. Saatnya berburu serangga raksasa. Ada 11 yang tersisa. Setelah itu dengan cepatnya Kim Il-yong menebas 11 monster laba-laba yang tersisa dengan sangat cepat. Setelah itu Kim Il-yong bergumam kembali, "Ya, beginilah rasanya bertempuran." Setelah selesai membantai para monster, Hong Hwa-yun berkata sambil tersenyum, "Aku pikir kita akan bertarung bersama," ungkap Hong Hwa-yun. Akan tetapi dengan melihat Hong Hwa-yun, Kim Il-yong bergumam,
Kenapa kau terus mengatakan hal seperti itu? Itu sangat memberatkanku, tahu. Setelah beralih ke Lijia dengan terkejut setelah melihat pembantaian Kim Il-yong, ia berkata, bagaimana orang itu bisa bersaing secara setara dengan Hong Wayun? Dia kan nol mana, dan gerakan apa itu? Dan tak beberapa lama kemudian setelah selesai membantai monster laba-laba, sistem pun keluar, quest complete, level up dan kemahiran dalam teknik pedang tiga dewa telah meningkat. Setelah itu, setelah mengetahui bahwa questnya telah selesai, Kim Il-yong dengan sedikit menggoda kepada anggota party, ia pun berkata, kenapa kalian hanya menonton? Tidakkah kalian ingin menjadi lebih menarik bagi official clan? Dan apakah kamu tidak akan naik level? Lalu dengan cepatnya Hong Wayun menjawab, senior mengatakan seperti itu, Anda bahkan tidak menyisakan kami satu monster pun. Setelah itu Kim Il-yong menanggapi perkataan Hong Wayun dengan gestur yang seakan mengatakan aku tidak tahu. Akan tetapi di saat perbincangan antara Hong Wayun dan Kim Il-yong terdapat serangan tiba-tiba dari para goblin dengan cepatnya. Akan tetapi dengan santainya Kim Il-yong berkata, oke, sekarang aku akan memberikan sedikit kesempatan untuk kalian membunuh para goblin. Dan seketika setelah mendengar perkataan Kim Il-yong dengan bersiap mengeluarkan skillnya, Lijia berkata dengan tersenyum, apakah itu goblin kali ini? Syukurlah, itu adalah sesuatu yang bisa saya lawan. Setelah itu dengan cepatnya Lijia menyerang para goblin dan sambil menyerang ia bergumam, saya tidak akan membiarkan pusat perhatian saya dicuri lagi kali ini. Aku juga tidak akan kalah dari kalian berdua. Namun tak beberapa lama kemudian di saat Kim Il-yong menonton pertempuran Lijia, tiba-tiba dengan terkejut Kim Il-yong berkata, ada quest yang lainnya lagi. Dan dengan seketika quest itu pun muncul, request generate. Setelah itu dengan tersenyum kegirangan Kim Il-yong bergumam, akankah quest terus bermunculan seperti ini? Dongyeon of Rock benar-benar luar biasa. Dengan seketika Kim Il-yong pun melancarkan serangannya sambil berkata, aku akan kembali mengambil quest ini dan aku akan bergabung dengan pertempuran ini. Dan setelah itu tanpa babi bu, Kim Il-yong kembali membantai para goblin. Akan tetapi setelah melihat Kim Il-yong ikut membantai goblin, dengan marahnya Lijia berteriak sambil menyerang para goblin. Apa ini? Kau mengatakan bahwa tidak akan terlibat dalam pembantaian goblin ini. Tanpa memperdulikan perkataan Lijia dengan tatapan seorang psikopat, Kim Il-yong pun membantai para goblin dengan sadis, tanpa ada belas kasihan. Setelah itu dengan badan dan muka dipenuhi bercakan darah, Kim Il-yong bergumam, apakah perasaan ini disebut kecanduan? Ini seperti 7 tahun pengalaman instan di dasar dunia murim yang tidak akan pernah saya lupakan. Aku sangat suka perasaan ini. Beralih dari pembantaian Kim Il-yong, terlihat Lijia sedang memperhatikan pembantaian Kim Il-yong dan ia pun berkata, bajingan gila, dia bilang dia bersedia memberi kita yang ini. Beralih kembali ke Kim Il-yong. Di saat menyerang goblin dengan tatapan merikanya, ia bergumam, disinilah kompetisi akan dimulai. Dan orang yang diharapkan membutuhkan persaingan untuk mendorong keinginan mereka menjadi lebih baik ke tingkat yang lebih tinggi. Setelah itu beralih dari pertempuran Dongyeon of Rock, kita dialihkan ke ruang observasi di lantai atas gedung asosiasi. Terlihat anggota asosiasi sedang berkumpul untuk melihat kejadian di dalam Dongyeon of Rock dengan menggunakan drone yang bekerja di dalam Pangea, dan metode ini dibuat dari abad ke-21. Setelah itu, tak beberapa lama kemudian, sebuah peristiwa yang ada di dalam Dongyeon pun sudah muncul. Terlihat Kim Il-yong sedang membantai para monster, dan seketika direktur wanita berambut kuning berkata, ngomong-ngomong siapa pria itu, dan dari mana dia datang? Si botak di samping wanita berambut kuning berkata, jika saya mengingatnya dengan benar, dia adalah orang yang sebelumnya dinilai memiliki 0 mana dan memiliki kelas yang unik, yaitu Ronin. Kemudian manajer wanita itu berkata kembali sambil melihat pembantaian Kim Il-yong. Apa itu? Bagaimana dia bisa memperpanjang pedangnya? Itu mustahil. Dan walaupun itu monster kelas F, itu seperti hampir pembantaian. Dan apakah Hong Wayun bisa melakukan seperti itu?
Setelah itu manajer wanita itu berkata kembali sambil melihat monitor yang menampakkan pembantaian Kim Il Yong. Tapi ada yang aneh, bukankah dia tidak punya mana dan dia bahkan bisa menggunakan gerakan seperti itu saat menyerang. Kemudian dengan seriusnya manajer wanita itu berkata kepada asisten botak, gali informasi tentang dia dan hubungi rekrutmen. Beritahu mereka untuk menambahkannya ke dalam daftar periksa juga. Setelah itu asisten botak menjawab, ya aku akan memberitahu mereka segera. Setelah itu Shin pun berpindah kembali ke dalam Dungeon of Rock. Terlihat Kim Il Yong masih membantai para goblin dan tak lama kemudian setelah membunuh goblin terakhir terlihat dengan garangnya Kim Il Yong berdiri tegak dengan tatapan mengerikannya. Tak lama kemudian dengan memprotes Kim Il Yong, Li Jia berkata, "Ah, ada apa denganmu? Apakah kamu membalas karena aku sebelumnya mengabaikanmu?" Dengan tatapan mengerikannya sambil melihat Li Jia dan Kang Baek Cheol, Kim Il Yong berkata, "Saya melihat darah dan pandangan saya menjadi kabur." Setelah itu, setelah melihat tatapan mengerikan dari Kim Il Yong, Li Jia dan Kang Baek sambil terkejut mereka bergumam, "Dasar iblis." Akan tetapi setelah itu Kim Il Yong merubah raut wajahnya dan ia berkata, "Baiklah, karena aku merasa sedikit menyesal, aku akan memberimu sedikit kelonggaran untuk monster berikutnya. Ayo lanjutkan." Dengan berteriak, Li Jia menanggapi, "Wow, kalau begitu baik-baik saja." Beralihlah ke Hong Wayun dengan senyum manisnya sambil melihat Kim Il Yong, ia bergumam, "Senior adalah orang yang sangat lucu." Beralih kembali ke Kim Il Yong dengan cepatnya ia merasakan sesuatu yang datang dan sambil melirik ke arah suara itu ia bergumam, "Apa yang datang selanjutnya?" Dengan siaga Kim Il Yong menatap ke arah suara itu dan ia bergumam, "Apakah hanya saya yang mendengarnya? Mengapa tidak semua orang menanggapi?" Setelah itu tanpa menyadari keadaan yang Kim Il Yong rasakan, Hong Wayun berkata, "Senior, mengapa kamu berhenti?" Lalu tanpa menghiraukan suara itu dengan rasa bingungnya Kim Il Yong menjawab, "Sudahlah, mari kita pergi." Akan tetapi tak beberapa lama kemudian Kim Il Yong merasakan suara itu lagi dan dengan menunjuk ke arah lorong di depannya, Kim Il Yong berkata, "Terangi lorong itu karena saya mendengar suara dari arah itu." Kemudian dengan terkejut Hong Wayun menanggapi, "Emangnya suara apa?" Dan tak lama kemudian monster slam dari arah yang Kim Il Yong tunjuk itu pun keluar. Dengan seketika semua anggota party sangat terkejut dan Kim Il Yong berkata, "Apakah itu slime?" Setelah itu dengan rasa terkejut ia bergumam, "Monster slime itu lembut dan licin dan menggeliat. Aku ingin tahu apakah pedang bisa menembusnya." Beralih dari lamunan Kim Il Yong, dengan cepatnya Kang Baek Cheol mengeluarkan skillnya yang bernama Seal of Resolution setelah melihat serangan monster slime datang. Kemudian sambil berteriak Kang Baek Cheol berkata, "Inilah saatnya bagi saya untuk menunjukkan kehadiran saya." Setelah itu Kang Baek melancarkan serangannya lagi dan berkata, "Rasakan ini, Rush of Truth." Dan kemudian serangan itu berbuah hasil manis, sehingga para slime yang menyerang meleleh dengan seketika. Kemudian Kang Baek berkata, "Setelah mengalahkan para slime, aku akan menyingkirkan semuanya sekaligus." Setelah itu sambil menatap Kang Baek Cheol, Kim Il Yong bergumam, "Kelas pelopor juga bagus." Selain Kang Baek Cheol memperlihatkan skillnya, Hong Wayun pun tak mau kalah dari Kang Baek, sehingga ia mengeluarkan skill Marionette Dance. Lalu tak beberapa lama kemudian ia pun melancarkan serangannya dan ia pun bergumam, "Saya juga akan menampilkan performa yang bagus." Kemudian Li Jia pun menyusul Hong Wayun sambil tersenyum ia bergumam, "Saya juga akan melakukan kinerja yang lebih sempurna." Setelah itu skill Ice Spear dikeluarkan dan terlihat tombak es menyerang para slime. Lalu dengan sombongnya Li Jia berkata, "Ini hanya beberapa keterampilan sederhana dariku." Beralih ke Kim Il Yong, setelah melihat Li Jia, Kang Baek Cheol dan Hong Wayun menunjukkan skill-skillnya dengan tatapan seriusnya Kim Il Yong bergumam, "Maka aku akan bergerak juga." Setelah itu Kim Il Yong pun berjalan menghampiri para monster slime. Akan tetapi setelah melihat Kim Il Yong bergerak dengan kesalnya Li Jia berkata, "Orang itu bergerak lagi. Woi, jangan lakukan apa-apa."
Jika kau memiliki hati nurani, maka serahkan ini kepada kami, ungkap Lijia sambil khawatir semua monster slam dibabat habis oleh Kim Il-yong. Setelah itu, Kim Il-yong sambil melihat Lijia, ia menanggapi, saya yakin saya sudah memberikan kelonggaran kecil yang saya janjikan, ungkap Kim Il-yong. Kemudian dengan tatapan serius, Kim Il-yong bergumam, karena slam sudah berkurang setengahnya, kata kecil sudah terpenuhi, jadi tak ada gunanya mendengarkan mereka. Setelah itu dengan tatapan bagaikan seorang pembantai berdarah dingin, Kim Il-yong langsung menyerang para goblin dan ia pun bergumam kembali. Jadi sekarang adalah waktunya untuk disembelih. Beralih kembali ke Lijia dengan kesalnya ia berkata, orang ini benar-benar sekarang hanya bisa pergi dan membunuh monster-monster slam. Setelah itu, tak butuh waktu lama, Lijia dan para anggota party lainnya pun ikut menyerang para monster slam bersama Kim Il-yong. Setelah menyelesaikan pembantaian, para anggota party sambil melihat sistem sangat bergembira melihat levelnya sudah naik. Dan tak lupa Kim Il-yong pun dengan tatapan serius sambil tersenyum ia berkata, haruskah saya memeriksa level saya juga? Tak butuh waktu lama, sistem pun muncul dan tertulis, Kim Il-yong dengan level 12, kelas Ronin, Divine kontrak Dewa Para Pahlawan, titel Penduduk Bumi yang Bodoh dan Jelek, Strength 14 poin, Agility 15 poin, Endurance 10 poin, Mana 0 poin, Intelligence 10 poin, Internal Energy 13 poin. Setelah melihat sistem, Kim Il-yong bergumam, level saya telah naik menjadi level 12. Selanjutnya, mari kita periksa teknik saya. Dan kemudian sistem pun muncul kembali dengan menampakkan daftar skill Kim Il-yong. Yang dijelaskan skill Kim Il-yong yaitu Triple Divine Sword teknik 9 bintang dengan 22,5%. Seek Harmony Fist 4 bintang dengan 5,3%. Rain Sword teknik 4 bintang dengan 11%. Three Mind Method 6 bintang dengan 33,1%. Five Element Step 4 bintang dengan 91%. Setelah melihat skillnya, Kim Il-yong bergumam kembali, hahaha. Jadi tak lama kemudian aku akan sekuat seniman bela diri kelas 3, gumam Kim Il-yong. Dan tak beberapa lama kemudian beralih ke Hong Hwa-yoon. Sambil menunjukkan tongkatnya ke arah lorong, ia berkata, akhirnya aku bisa melihat ujungnya. Semuanya, itulah tujuan akhir. Setelah itu, Lijia berkata, apakah kita pertama tiba di sini? Ungkap Lijia sambil terkejut. Setelah itu, tak beberapa lama kemudian semua orang pun berlarian menuju ke ujung lorong. Dan terlihat sambil berlari Kim Il-yong bergumam, pasti aku yang akan tiba duluan, bukan kalian, gumam Kim Il-yong. Akan tetapi setelah berlari ke ujung lorong, party Hong Hwa-yoon terhenti ketika ada anggota party lainnya yang baru datang dan mereka pun terkejut. Dan si botak berkata, apa sudah ada orang di sini? Lalu orang di samping si botak menambahkan, Anda mengatakan bahwa jika kami menjaga kecepatan ini, kami akan menjadi yang pertama. Setelah itu dengan rasa terkejut, orang di samping si botak berkata kembali, ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi kami untuk mendapatkan perhatian klan. Tetapi mereka tiba-tiba merusak tempat pertama kita seperti ini. Si botak menambahkan, bagaimana bisa mereka datang ke sini begitu cepat? Apakah mereka menggunakan beberapa jenis trik atau sesuatu lainnya? Setelah itu dengan sombongnya Kim Il-yong mengusap hidungnya sambil tertawa mengejek. Akan tetapi tak beberapa lama kemudian muncul beberapa sorot mata di belakang Kim Il-yong, sehingga gestur sombong Kim Il-yong berubah menjadi ketakutan dan keringat dingin, dan ia pun berkata, apa? Orang-orang keluar dari mana-mana. Dan tak lama kemudian setelah itu tempat terakhir kini sudah dipenuhi para anggota petualang, dan mereka pun berbincang-bincang atas apa yang mereka alami sebelumnya. Terlihat mereka pun sangat gembira setelah orang-orang berkumpul di area terakhir. Seakan-akan Dongyeon of Rope ini bukan masalah besar. Tetapi beralih ke Hong Hwa-yoon. Dengan termenung dan khawatir ia berkata, ini dimulai sekarang. Setelah itu Kim Il-yong menanggapi perkataan Hong Hwa-yoon sambil duduk di samping Hong Hwa-yoon.
apa yang dimulai sekarang? Kemudian Hong Wayun menjawab, momen yang menentukan ini mengacu pada serangan bos, ucap Hong Wayun sambil melihat Kim Il Yong. Setelah itu Kim Il Yong berkata sambil tersenyum, maksudmu bos Raid Junior, monster apa yang biasanya ditampilkan? Dengan seriusnya Hong Wayun menjelaskan, itu tergantung, tetapi biasanya 1 atau 2 Hobgoblin atau Jinol Centurion. Akan tetapi dengan tatapan seriusnya Kim Il Yong menjawab, sepertinya bukan masalah besar. Akan tetapi Hong Wayun pun menjelaskan kembali, itu biasanya terjadi, tetapi ada saat-saat ketika Dark Orc atau sesuatu yang lebih kuat dipanggil, dan jumlah kematian mengejutkan pada saat itu. Di saat Kim Il Yong dan Hong Wayun asik membicarakan kemungkinan apa yang muncul ke depannya, tiba-tiba tekanan besar tercipta di area terakhir, sehingga membuat Kim Il Yong sangat terkejut atas tekanan itu. Dan ia pun bergumam, tekanan apa ini? Akan tetapi Kang Baik Cheo berkata dengan berteriak, hati-hati, bos akan keluar. Dan tak lama kemudian sesosok kaki yang besar muncul. Setelah itu dengan tatapan seriusnya Kim Il Yong berkata, bukankah itu Dark Orc? Dan tak lama kemudian 3 Dark Orc pun muncul setelah bersamaan dengan tekanan yang kuat. Dan tak lama kemudian alur cerita Martial Art Alone pun berakhir bersamaan kemunculan monster Dark Orc. Tunggu kelanjutan alur ceritanya hanya di My Chris Channel. Dukung channel Mimin dengan cara like, share, and subscribe. Terima kasih dukungannya. Bye-bye.